Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini di hari Ahad kita membuka kajian seputar tanya jawab nantinya. Bagi yang ingin bertanya bisa menanyakan seputar kurban, walaupun masih menerima tema yang lainnya untuk ditanyakan, monggo. Tinggal Anda tuliskan di kolom chat maupun di Zoom bisa resen langsung. Yang ada di YouTube juga bisa menuliskan komentar di kolom chat untuk bertanya. Dan di media sosial yang lainnya kami usahakan untuk membuka dan memberikan jawaban insya Allah. Baik, kita bahas tentang kurban. Kapan kita disebut ya, sudah dianjurkan untuk berkurban? Saya sebutkan dulu mengenai pengertian kurban. Ini satu buku yang baru-baru ini saya bagi gratis. Penerbit Rumaiso atau Wifi Store bagi gratis. Anda mungkin sebagian sudah mendapatkannya, yang belum mendapatkan dalam bentuk fisik ya bisa melihat buku ini dalam bentuk PDF, ada di rumaiso.com. Nanti cari dan kata kunci buku kurban. Nanti ada buku gratis dalam bentuk PDF di situ, silakan untuk digunakan. Kurban itu apa? Dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah. Ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan udhiyah. Secara bahasa, udhiyah itu berarti kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Waktu akan siang dan waktu setelah itu. Jadi ingat ya, ini kambing yang disembelih. Ya, kambing yang disembelih pada waktu duha, maka disebut dengan udhiyah. Ada pula yang memaknakan secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada Idul Adha. Ya, kambing yang disembelih pada Idul Adha. Lalu bentuk jamaknya atau bentuk pluralnya adalah adhahi. Adhahi. Ya, sedangkan menurut istilah syar'i, udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari nahar atau Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi itu secara pengertian ya, secara pengertian. Nah, bagaimana dengan pensyariatan kurban? Ya, bagaimana dengan pensyariatan kurban? Nah, para ulama sebut kurban itu disyariatkan, di antara dalilnya firman Allah dalam surat Al-Kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat dan berkurbanlah. Dirikanlah solat dan berkurbanlah. Di sini kata para ulama pakar tafsir, ada perkataan dari Ali bin Abi Thalha, dari Ibnu Abbas, juga pendapat dari Atta, Mujahid dan jumhur ulama menyatakan tafsirannya itu adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha Yaumun Nahari,
Fasholli li rabbika wanhar, itu yaumun nahar, yaitu hari penyembelihan. Dan pensyariatannya lagi kita lihat dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu berkurban. Disebutkan doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyain amlahain aqranain. Qal wa ra'aituhu yasbahuhuma bi yadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Qal wa samma wa kabbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, ya, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Jadi menyembelih dengan tangan sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Kemudian beliau membaca bismillah dan Allahu Akbar. Takbir ucapan Allahu Akbar. Nah, coba kita lihat di sini hadis yang disebut. Pertama, yang dikurbankan di sini 2 ekor. Jadi bisa lebih dari 1 ekor berarti ya. Terus yang kedua, kambingnya itu kibas putih. Kalau ada dapat warna putih, afdol di situ. Terus faedah yang lainnya lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih tidak diwakilkan, namun menyembelih langsung sendiri. Ya, menyembelih langsung sendiri, tidak diwakilkan, dan ini lebih afdol. Kemudian di sini disebutkan cara penyembelihannya, menginjakkan kaki pada leher, kemudian membaca bismillah dan Allahu Akbar. Lalu membaca bismillah dan Allahu Akbar. Terus kaum muslimin pun bersepakat, ya, tadi tentang caranya ya, tentang hadis tadi. Nah, dalil lainnya lagi tentang disyariatkannya kurban. Kaum muslimin pun bersepakat atau berijma akan disyariatkannya kurban. Ya, akan disyariatkannya kurban. Nah, keutamaan kurban, ya, kalau dalil khusus tidak ada ya. Dalil khusus yang sebutkan tentang keutamaan ada dengan hadis-hadis seperti menyebutkan bulunya. Nah, di sini kalau dia dari perkataan Ibnu Arabi, tidak ada hadis sahih yang menerangkan keutamaan kurban. Tidak ada hadis sahih yang menerangkan keutamaan kurban. Segelintir orang meriwayatkan beberapa hadis yang ajib, menakjubkan, namun sayang hadis tersebut tidaklah sahih. Ya, namun sayang hadis itu tidaklah sahih. Yang jelas ada hikmah di balik kurban. Kurban ini dalam rangka bersyukur, kita mensyukuri nikmat hidup pertama. Yang kedua, kurban dilaksanakan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah alaihissalam, yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail ketika hari nahar. Namun kan tidak jadi Ismail itu disembelih. Ini Ibrahim lagi diuji ketika itu. Terus yang ketiga, hikmahnya lagi adalah agar setiap mukmin bisa mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang ini membuahkan ketaatan kepada Allah dan kecintaan Allah. Mereka lebih cinta kepada Allah daripada diri dan anak sendiri. Ya, lebih daripada diri dan anak sendiri. Kalau kita mungkin lebih kedepankan dunia daripada kecintaan kepada Allah. Namun kalau Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, cinta kepada Allah itu lebih daripada dirinya dan anaknya. Kemudian pelajaran yang lainnya lagi, hikmah dari ibadah kurban. Ingat, ibadah kurban itu lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Ibnu Qayyim katakan seperti ini. Penyembelihan yang dilakukan pada waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan qiran dalam ibadah haji, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa
menyamai keutamaan kurban. Jadi penyembelihan dilakukan pada waktu mulia, yaitu penyembelihan pada Idul Adha, itu lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tadi. Lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tadi. Itu hikmah sekaligus menunjukkan keutamaan kurban. Terus yang kelima, kurban itu dilakukan untuk meraih takwa. Yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan. Karena Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Nah, sekarang perhatikan lagi hukum kurban. Hukum kurban itu adalah sunnah. Ya, hukum kurban itu adalah sunnah nurut jumhur atau mayoritas ulama. Di antara dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Salamah, "Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'un." Jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, berarti masuk satu Dzulhijjah ya. Dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, berarti sudah punya niat untuk berkurban. Dia ketika masuk tanggal 1 sudah berniat untuk berkurban. Dan hewannya sudah siap situ ya. Dia sudah pesan lewat panitia. Maka janganlah ia menyentuh atau memotong rambut kepala dan rambut badannya. Ada maksud dari rambut badan ini, kata tafsir sebagian ulama, maksudnya adalah kuku. Tidak boleh berarti motong rambut, tidak boleh motong kuku sedikit pun juga. Ingat ya, di sini ada dua hal di sini jika syaratnya dua ya. Masuk 1 Dzulhijjah, yang kedua sudah punya niatan berkurban. Maka di situ jangan memotong rambut dan memotong kuku. Ya, jangan memotong rambut dan memotong kuku. Nah, apa dalil ini digunakan untuk menyatakan kurban sunnah? Coba lihat apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah itu berkata, dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya hukum kurban tidaklah wajib. Ya, hukum kurban tidaklah wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ingin menyembelih kurban, ingat ya, jika kalian ingin menyembelih kurban, kata jika ini menunjukkan itu bukan wajib. Ya, itu tidaklah wajib. Seandainya menyembelih kurban itu wajib, harusnya tidak pakai jika kayak gitu. Namun langsung saja, janganlah memotong rambut badannya hingga ia berkurban tanpa dahulu dengan kata-kata jika kalian ingin gitu. Kalau kalimatnya jika kalian ingin, nah, berarti kalau tidak ingin ya nggak apa-apa. Berarti tidak dikatakan wajib. Berarti kita simpulkan ya, kurban itu hukumnya sunnah. Kurban sekali lagi itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, sekarang kita lihat, ini kaitannya dengan bahasan kita, kapan dianjurkan berkurban. Ini kita lihat dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Yang pertama, muslim. Yang kedua, orang yang bermukim namun musafir juga sah untuk berkurban. Nah, kedua kita tidak masukkan. Berarti yang pertama muslim. Yang kedua itu kaya, berkecukupan. Artinya punya kemampuan di sini. Yang keempat telah balik dan berakal. Intinya ada 3. Islam, yang kemudian balik berakal, kemudian istita'ah, punya kemampuan. Ya, punya kemampuan.
Ini juga saya tambahkan, ya, ini dari buku ini ketentuannya secara ringkas ya. Nah, saya tambahkan dari Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i, karya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, yang semalam juga saya pakai ketika kajian Satnaid. Nah, syarat kurban itu dianjurkan jika terpenuhi 3. Yang pertama Islam, berarti orang kafir tidak berkurban. Jadi dia keluarkan biaya untuk berkurban, tidak dianggap, berarti tidak dianggap dia berkurban. Yang kedua, balik dan berakal. Ya, yang kedua sekali lagi balik dan berakal. Kemudian yang ketiga, istita'ah, punya kemampuan. Ya, dia punya kemampuan. Bagaimana disebut mampu, jemaah sekalian? Bagaimana disebut mampu? Ini kata Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, dia itu adalah muslim yang memiliki biaya untuk berkurban. Namun biaya ini adalah kelebihan dari nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk keluarganya. Nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk yang dia tanggung. Yang dia tanggung apa berarti? Dirinya, terus istri, terus anaknya. Nafkah itu berupa apa saja? Nah, berupa makan, semalam saya sebut ya, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Namun kebutuhan ini ya, tadi ya, kelebihan tadi itu ada ketika hari Id dan hari-hari tasyrik. Misalnya untuk kebutuhan hari Id dan hari-hari tasyrik, sehari dia misalnya butuh untuk satu keluarga 100.000 lah ya. Hari Id 1, hari tasyrik 3, 4 ya, berarti satu hari 100 kali 4 berarti 400.000. Nah, di hari ini dia punya kelebihan. Ternyata tabungan dia itu ada 5 juta. Pada hari Id dan hari tasyrik tadi. Untuk kebutuhan 4 hari ini terpenuhi. Bahkan dia bisa selanjutnya juga itu. Nah, maka untuk kelebihannya, taruhlah, kita tidak taruh 4 hari, taruhlah untuk 30 hari. Satu hari 100.000. Berarti 3 juta. Kelebihannya berapa? 2 juta. Harga kurban berapa? Nah, kalau ada harga kurban yang 2 juta, berarti dia dianjurkan untuk berkurban. Ya, dia dianjurkan untuk berkurban. Di sini lihat ya kalimatnya ya. Seorang muslim dikatakan mampu sehingga nanti dianjurkan untuk berkurban jika dia mampu mengeluarkan biaya kurban, dan itu adalah kelebihan dari nafkah diri dan nafkah orang-orang yang ia tanggung. Ya, nafkah diri dan nafkah orang-orang yang dia tanggung. Ada tadi makanan, minuman, ya, pakaian, dan tempat tinggal. Dan kebutuhan ini yang merupakan kelebihan ini adalah kelebihan ketika ada pada 4 hari ya, Idul Adha, hari tasyrik pertama, kedua, ketiga, 4 hari. Nah, ini dikatakan oleh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Nah, lalu saya tambahkan di sini, hukum kurban itu sunnah muakkad. Kalau tadi saya sebut sunnah di sini, dalam buku ini saya sebut sunnah ya. Namun hukum kurban ini sunnah muakkad. Kata beliau, ini adalah syiar Islam dan tampak. Sepatutnya setiap muslim yang mampu, ingat ya, yang mampu gimana? Tadi sudah disebutkan mampu ya. Yang mampu itu mengikuti sunnah ini. Artinya menjalankan sunnah ini.
Ya, dia menjalankan sunnah ini, jangan sampai tinggalkan. Dan kurban ini sunnah kifayah. Kata Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, kurban ini sunnah kifayah. Fi haqqi ahlil bait al-wahid, untuk satu rumah. Fi haqqi ahlil bait al-wahid, untuk satu rumah. Fa idza duha ahaduhum hasalat sunnatu tadhiyah fi haqqil jami'. Jika salah seorang dari mereka itu terpenuhi sunnah berkurban, artinya ada yang berkurban satu rumah, maka yang lain sudah dianggap ya melakukan hal ini. Cukup untuk yang lainnya juga. Artinya yang lainnya nanti ikut dapat pahala. Jadi misalnya di sini kata Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, jika satu kambing dikurbankan oleh satu orang dalam rumah, ya, oleh satu orang dalam rumah, satu orang yang biayai itu, maka yang lainnya ikut mendapatkan sunnah itu. Ya, ikut mendapatkan sunnah itu. Jadi satu kurban bisa mewakili satu keluarga. Ya, satu kurban itu bisa mewakili satu keluarga. Namun kalau satu keluarga itu bisa, ada dua kurban, kepala keluarga iya, kemudian istrinya juga iya, maka seperti itu tidak ada masalah. Dan tadi dikatakan kurban itu tidak wajib. Ya, di antara alasannya tadi dalil hadis Ummu Salamah, juga ditambahkan lagi kata Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkorban cuma untuk mengikis pendapat orang-orang yang menganggapnya wajib. Jadi Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkorban. Itu ya. Jadi kesimpulannya di sini jamaah sekalian, ya, berkorban hukumnya sunnah muakkad, namun kalau untuk satu rumah sifatnya sunnah kifayah. Kalau ada yang sudah melakukan maka yang lain itu sudah mencukupi. Kemudian tadi disebut syarat dianjurkan berkorban adalah satu Islam, dua balik berakal, tiga itu punya kemampuan. Punya kemampuannya gimana? Dia punya biaya untuk berkorban dia bisa cukupi. Tapi itu adalah kelebihan dari kebutuhan pokok dia di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ya, kelebihan dari kebutuhan pokoknya, yaitu untuk nafkahnya, nafkah untuk diri dan keluarga. Ada situ dari nafkah berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang kita bahas untuk pagi ini. Monggo setelah itu kami buka untuk tanya jawab. Baik, yang dari Zoom sudah ada yang ngacung, silakan. Bisa yang resen dulu. Bisa juga tulis lewat chat ya, sambil kami pantau. Nah, Ustaz, kepada Abu Naraya, mulai dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang pertama Ustaz, insya Allah kami akan berkorban, namun nanti kami niatkan untuk orang tua kami yang baru saja meninggal. Ustaz. Seperti itu sah, Pak. Seperti itu sah dan boleh. Dan nanti nyampai kepada orang yang telah meninggal tadi. Baik, alhamdulillah. Yang kedua Ustaz, mungkin orang tua kami baru saja meninggal. Kemudian amalan apa yang dilakukan anak-anaknya untuk orang tua kami, Ustaz? Amalan yang dilakukan untuk orang tua, coba nanti Pak Abu Naraya nanti lihat buku saya 50 doa mengatasi problem hidup ya. Di bagian akhir itu amalan-amalannya banyak. Punya nggak? Abu Naraya? Sudah punya, Ustaz. Di bagian belakang kalau belum, sudah punya Pak belum? Sudah punya Ustaz, alhamdulillah. Lihat nanti di belakangnya itu. Di belakangnya saya tetapkan atau jelaskan ada amalan-amalan untuk orang yang telah meninggal dunia. Amalannya diingat aja. 1, doa.
2. Sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. 3. Penuhi wasiatnya. 4. Jalin silaturahim. Ya. 5. Berbuat baik pada teman dekat orang tua. Nanti lihat di akhir buku itu ada penjelasannya. Itu dilakukan semua, Pak. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Cukup, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi yang di resen dulu, monggo. Nah, Ustaz, kepada Ummu Maryam tafadholi, boleh dibuka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di daerah Ana tuh di masyarakatnya kurbannya tuh bareng-bareng, patungan dan arisan tuh hukumnya boleh Ustaz? Kalau arisan boleh, yang jelaskan ketentuannya akan saya bahas pekan depan aja ya. Ketentuannya kurban kambing untuk 1 orang saja yang biayai. Kalau untuk kurban sapi untuk 7 orang paling maksimal. Jadi kalau itu arisan kurban boleh, yang penting 1 nama yang punya biaya kalau untuk kambing. Kalau untuk sapi urunan 7 orang. Kalau lebih dari 7 orang nggak boleh Ustaz? Nah itu nggak boleh karena melanggar ketentuan, nanti nggak jadi kurban, itu cuma daging biasa nanti. Ya. Terus nggak potong kuku ya Ustaz ya? Yang mana nggak potong kuku? Yang 7 orang itu misalkan. Kalau itu kan Ustaz di atas nama kepala keluarga yang 7, kepala keluarganya nanti tidak potong rambut dan tidak potong kuku mulai dari 1 Zulhijjah. Ustadz, kalau misalkan di sini belum tahu Ustadz 7 orang itu dan lebih itu hukumnya gimana Ustadz? Harusnya seperti itu sudah tahu karena ini ketentuan yang sudah berlaku dari dulu gitu loh. Aneh kalau ada ketentuan kayak begini tidak diketahui oleh takmir masjid. Itu aneh. Nah Ustadz, Iya. nanti anak tanya dulu. Syukur Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sebelumnya nanti hari Senin besok pagi setengah 6 kita lanjut tafsir ya. Belajar tafsir jalan 3 surat favorit. Nanti bahasan kurban saya bahas lagi setiap weekend aja. Terus yang kedua, di Darussolihin ini juga kami menyalurkan kurban di 2 tempat. Indonesia Timur di berbagai macam daerah. Kita pernah salurkan tahun lalu walaupun pandemi 171 ekor. Ya. Kemudian di tahun ini kita targetnya ya sama. Tapi tahun sebelumnya kita pernah sampai 200 lebih untuk kurban di Indonesia Timur, berupa sapi dengan harga hanya 14 juta. Patungannya 2 juta per orang. Kenapa kok harga 14 juta? Karena di sana harga hewan ternak itu masih murah. Kalau di sini sudah mahal ya, di atas 20 juta ya. Kalau di sana masih di sekitar 10 juta sampai 15 juta. Ada 14 juta itu sudah besar. Kalau ingin mengikuti nanti ikuti saya, lihat media sosial kami atau info di darussolihin.com. Darussolihin.com untuk mengikuti kurban tahun ini di Indonesia Timur. Ada juga di Gunung Kidul, nanti bisa lihat info secara lebih jelas, lebih lengkap di website darussolihin.com atau di media sosial kami. Itu ya, jadi ada yang nanya ini di Instagram, monggo nanti bisa hubungi juga di WA 0811 267791 0811 267791. Nanti kalau enggak lihat ada nomor telepon di ini, juga bisa telepon di Radio Muslim, ada di layar YouTube ya. Itu atau di Facebook bisa lihat di kontak, itu bisa hubungi kontak itu juga yang ada di layar ya. Baik, berikutnya ada di chat dulu, monggo yang di chat. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang ibu sudah tidak bersuami ingin berkurban kambing dengan cara meminta uang anaknya? Apakah dapat pahala berkurban bagi ibu tersebut? Nama yang untuk berkurban apa masih pakai nama suami atau nama istri? Suami sudah meninggal. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Siap.
tadi kurban ini dari seorang ibu ya, dia minta dari duit dari anaknya ya. Maka kalau anaknya itu kasih, berarti kan duitnya jadi milik ibunya. Maka dia boleh berkurban atas nama dirinya sendiri. Karena tidak ada suami, setiap dirinya sendiri. Insya Allah itu manfaat juga untuk satu keluarga, walaupun ada yang sudah meninggal dunia. Ya, itu manfaat untuk satu keluarga, walaupun ada yang sudah meninggal dunia. Gitu. Baik, chat berikutnya lagi yang di chat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kami tinggal di Selandia Baru dan di sini hari Idul Adha sering lebih terlambat 1 hari. Jika kami ingin berkurban di Indonesia dan misalnya di Indonesia lebih awal 1 hari, apakah kami harus memastikan ke panitia untuk hewan kurban yang kami pesan disembelih hari tasyrik untuk memastikan bahwa di tempat kami sudah Idul Adha? Baiknya seperti itu. Nanti pastikan saja di Indonesia hari apa dulu, nanti sesuaikan aja dengan yang di Selandia Baru. Kurbannya sesuaikan dengan ini, misalnya di Indonesia Kamis, di Selandia Baru Jumat gitu misalnya ya. Maka suruh minta saja disembelih hari tasyrik, yaitu pada hari Jumat atau pada hari Sabtu juga boleh. Nah, itu lebih aman dalam hal ini. Baik, yang dari Resen silakan. Kepada Fulana Tafadholi, boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya di luar tema. Iya. Di Masjid Ana, di komplek di komplek Ana hari ini ada Ustadz yang mengatakan kalau merokok sebelum kajian itu lebih sempurna. Ini bukan kata saya, tapi ini kesepakatan para ulama. Rokok sebelum apa? Kenapa Pak Ustadz? Kenapa tadi merokok? Ya tadi. Kalau merokok sebelum kajian itu lebih sempurna. Ini bukan kata saya, tapi ini kesepakatan para ulama. Enggak, itu pendapat nyeleneh itu. Nah, ini dia lanjutkan lagi, sebagaimana wudhu menyempurnakan sholat. Apakah ini benar? Tidak benar, ngawur. Itu lagi promo rokok juga Bu, itu sampurna. Iya, saya juga kaget juga Pak Ustadz. Kok Ustadz bisa bilang begini? Iya, enggak benar. Enggak benar pendapat. Ya Allah. Iya, enggak benar Bu. Jadi bagaimana untuk menyikapinya saya ya Pak Ustadz ya? Ya biarin aja itu. Kalau ada yang bisa nasihati, nasihati. Enggak ada kata-kata ulama kayak begitu. Baik Pak Ustadz. Syukron Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, masih dari Resen silakan. Kepada Abu Arsyad, tafadhol, boleh dibuka mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mohon izin ini melanjutkan tadi terkait yang arisan kurban. Nah ini saya sudah baca terkait artikel Rumaiso terkait artikel arisan kurban ini, tapi ini masih ada sedikit pertanyaan Ustadz. Untuk teknis arisan kurban yang diperbolehkan itu seperti apa? Apakah kalau arisannya langsung dalam bentuk barang itu boleh, atau arisan ini harusnya dalam bentuk uang dulu, nanti baru ketika sudah ditentukan yang memperoleh hasil arisan nanti baru dibelikan, atau boleh dibelikan sebelum ditentukan pemenang arisannya Ustaz? Kalau saya dijelaskan lebih kalau saya baik, kalau saya nganggap lebih aman itu pakai arisan uang saja. Arisan uang Pak. Jadi arisan uang ya Ustaz? Iya, misalnya tetapkan untuk, saya contoh sederhana kambing dulu ya, kambing. Misalnya kambing 4 juta. Ya. Karena harga kambing itu biasanya naik turun gitu, biasanya nggak jelas dari betul, misalnya tahun ini taruhlah kurbannya nanti 7 orang ya, 7 orang. Tahun sekarang 2 juta, besok naik 2,5, besok naik 3, besok naik 3,5 gitu loh. Kalau ditetapkan dengan kurban dengan maaf arisannya uang itu, maka kalau kurang dia tinggal nambah.
Ya, dia tinggal nambah gitu. Misalnya dapat arisannya 4 juta, saya pingin kambing yang 5 juta, ya tinggal tambah 1 juta. Atau dapat arisannya 4 juta, tapi dia pingin yang 3,5 juta untuk kambingnya, ya terserah dia, itu lebih aman di situ. Dan nanti ada segi masalahnya juga karena biasanya yang rugi ini kalau yang dapat bukan dapat pertama ya, kalau dengan barang ya. Kalau arisan tuh dengan barang itu yang rugi yang nggak dapat pertama. Kalau yang dapat pertama dia cuma nyicil, bayar seterusnya gitu. Tapi kalau yang dapat yang kedua, ketiga, di situ ada transaksi kambing belum dapat atau maaf barang belum dapat, terus uang masih utang, masih nyicil lagi. Maka ada 2 transaksi itu, ada utang, ada barang belum ada. Maka jadi jual beli namanya kali bil kali. Ya, yang tertunda dengan yang tertunda. Nah ini jadi masalah Pak. Gitu, nggak boleh. Karena Rasulullah SAW itu melarang jual beli al-kali bil kali. Nah ini nggak boleh. Maka yang paling aman dengan uang. Gitu. Jadi kalau bentuknya langsung kambing gitu, misalkan Ustaz, berarti tidak boleh ya Ustaz, atau bagaimana ya? Ya secara hukum tadi ada 2 tinjauan tadi. Kadang nanti kambingnya tambah dapat kecil gitu ya, kasihan yang dapat belakangan gitu loh. Yang kedua itu jadi jual beli kali beli kali. Lebih afdalnya, lebih amannya uang saja. Untuk uang saja Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Kepada Bapak Ilham Kamil, tafadhol, boleh dibuka mic-nya. Nah, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya Ustaz. Kalau sekarang itu kalau berkurban transaksinya kadang seperti ini Ustaz. Kita pesan dulu kepada penjual gitu ya Ustaz, penjual kambing misalkan. Nah, kemudian itu diurus sama beliau sampai nanti tiba waktu kurban diantar ke rumah gitu. Nah, sementara sebaiknya ini itu kan kadang kambingnya kan kita kadang cuman terserah gitu ya Ustaz. Maksudnya ya udah terserah nanti kambingnya, yang penting sesuai dengan syariat gitu. Nah, itu apakah seperti itu transaksinya boleh Ustaz, ataukah memang kita harus memilih dari awal? Oh, saya maunya kambing ini tapi nanti tolong diantar ke rumah gitu. Nah, itu seperti apa Ustaz? Yang penting seperti kita beli HP gitu ya. Beli HP-nya belum ada, inden dulu. Nanti 1 minggu baru ada. Yang penting spesifikasi awal jelas dan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi. Nggak boleh tidak sesuai. Gitu. Oke, berarti boleh ya Ustaz ya? Apa? Boleh. Iya, baik. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan. Nah, ini Ustaz, qadarullah saat ini saya sedang bekerja di luar kota. Nah, keluarga di kampung gitu Ustaz. Nah, ini yang lebih utama itu afwan karena keterbatasan rezeki Ustaz. Lebih utama itu berkurban di sini atau di kampung Ustaz, afwan Ustaz. Tetap lebih utama berkurban itu menyembelih sendiri, lihat sendiri. Itu lebih utama. Tapi kalau memang memandang kemampuan, di kampung lebih murah. Walaupun saya nggak lihat ada keluarga, mereka bisa dapatkan manfaat. Nah, itu namanya menimbang-nimbang yang lebih manfaat gitu. Silahkan juga, boleh juga dan tetap sah. Baik. Terima kasih jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, baik. Sebentar saya jawab dulu yang lewat YouTube. Ini kaitannya dengan kurban dulu ya. Kita berkurban, daging kurban yang kita dapat berapa bagian? Sebenarnya ada anjuran sepertiga gitu ya. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk yang nanti akan diberi, dan sepertiga lagi untuk yang lainnya lagi gitu. Tapi seandainya dia cuma makan sedikit saja, fakulu minha, dia cuma mempraktekkan ayat makanlah sebagian darinya, berarti dia makan sedikit saja sudah dianjurkan di situ. Seandainya pun dia serahkan semua tanpa mengambil dari hasil kurban tadi, dibolehkan juga. Jika kita berkurbannya mendadak 1 hari sebelum hari hanya,
Karena pada saat itu ada rezeki lebih. Sementara beberapa hari sebelumnya kita sudah potong kuku, nggak masalah karena niatannya baru H-1. Maka dari hari itu dari hari itu dia ya dari H-1 tadi itu baru dilarang potong kuku, potong rambut. Kemudian masih dari YouTube lagi, jika ada tabungan untuk memperbaiki rumah karena rumah seringkali kebanjiran dan tidak ada uang yang lain, mana yang lebih didahulukan, berkorban dulu atau mana yang lebih mendesak ya? Kalau musim hujan dia rawan tidak perbaiki rumah segera, ya perbaiki rumah segera gitu loh. Kulit hewan kurban tidak boleh dijual yang hasilnya untuk operasional penyembelihan dan lain. Apakah ini benar? Iya benar, nanti akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya bismillah pada weekend pekan depan ya. Ustaz, lebih baik mana berkurban atas nama kepala keluarga ataukah yang punya rezeki istri atau uang anak? Sebenarnya sih yang punya uang gitu, nanti pahalanya untuk satu keluarga. Sekarang saya sudah berpakaian sesuai sunnah, baju dan celana bekas saya kebetulan tidak sesuai sunnah. Baiknya gimana ya? Dibuat sesuai dengan sunnah ya, misalnya celana kepanjangannya dipotong. Kalau kurban satu ekor domba untuk 10 orang atau 7 orang. 1 ekor domba atau kambing itu nanti untuk 1 orang ya, masing-masing untuk 1 orang gitu, tidak boleh lebih dari 1 untuk biayanya. Ustadz, bolehkah 1 kambing 1 keluarga? Boleh, pembiayanya 1 orang, namun niatannya untuk 1 keluarga dibolehkan. Baik, dari Instagram lagi. Insya Allah kami akan kurban sapi, sedangkan sapi bisa untuk 7 orang. Apakah jika memakai nama suami dan keluarga, otomatis mertua suami dapat pahala? Kalau 1 rumah, semuanya dapat pahala. Unta untuk 10 atau 7 orang ya. Kalau untuk kambing 1 orang, kalau untuk sapi untuk 7 orang urunan. Baik. Berikutnya masih tersisa 2 di resen, monggo. Di Zoom ya. Kepada Ummu Aisyah, tafadholi, boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan di lain tema Ustaz. Gimana? Ini kebetulan rekanan suami anak itu kan yang kami ketahui itu kan dia Nasrani itu Ustaz. Terus qadarullah kemarin kan itu beliau itu kena COVID-19 itu Ustaz. Udah 9 hari. Terus malamnya itu WA ke suami anak gitu. Dalam doa-doa yang harus diiniin apa ya kalau lagi sakit seperti ini. Kami kan kaget Ustaz. Kan beliau Nasrani ya, kami bingung mau kasih doa-doa seperti apa, sedangkan beliau itu kan Nasrani setahu anak gitu. Terus beliau bilang saya udah mualaf 3 tahun yang lalu, cuman saya nggak kasih tahu gitu. Terus anak kasih yang itu zikir pagi petang itu, terus beliau bilang terlalu rumit katanya gitu. Terus yang sebaiknya dikasih itu yang mana ya Ustaz? Iya, kalau lagi COVID ini aja buku ini 20 doa dan zikir saat wabah melanda ini. Oh, baik, naam Ustaz. Iya, bisa dipesan itu. Baik Ustaz. Yang kedua Ustaz, iya. Ustaz Afan, kalau misalkan kurban itu sebenarnya yang afdal itu kambing atau sapi ya Ustaz? Gimana? Untuk hewan kurban. Sebenarnya itu afdolnya itu kita berkurban untuk kambing atau yang sapi aja Ustaz? Yang lebih afdol yang hewan kurbannya utuh. Satu sapi tentu lebih utama daripada 1 kambing. Baik. Tapi kalau misalkan kita bertujuh itu berarti 1/7 sapi bandingannya dengan 1 kambing lebih afdol 1 kambing. Tapi kalau lihat dari sisi dagingnya lebih banyak 1 sapi dibandingkan 7 kambing. Maka kalau lebih pentingkan daging karena banyak orang yang butuh, ya berarti sapi lebih afdol di situ. Nah, baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi yang resen silakan. Kepada Ukhti Wulan, tafadholi, boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih izin bertanya Ustaz, seandainya kita tadi arisan untuk berkurban. Nah misalnya kita berkurban sapi tadi. Seandainya kita
mengatasnamakan orang tua tapi kita berarisan apa bisa Ustadz? Kita mengatasnamakan orang tua. Maksudnya berkurban itu untuk orang tua seperti itu tapi ikut arisan. Orang tuanya masih hidup? Orang tua masih. Seandainya masih hidup. Boleh asalkan dengan izin dia untuk berkurban. Oh, baik. Kalau meninggal tetap boleh juga. Menurut pendapat paling kuat masih boleh juga berkorban atas nama orang yang meninggal dunia. Oh, baik. Terima kasih Ustaz. Afwan. Jazakallah. Ya, Kom. Baik, berikutnya lagi silakan yang diresen. Kepada Ibu Farah Hafiz, tafadholi, boleh dibuka mic-nya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan pertama adalah mengenai daging kurban. Jika kita meniatkan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah kita boleh memakan daging kurban tersebut, Ustadz? Nah, apakah syarat-syarat pada saat kapan sohibul kurban itu tidak boleh memakan daging kurbannya? Terus yang kedua adalah apakah jika kita berkurban dalam satu rumah itu, jadi misalnya saya satu rumah ada ayah, ibu, kakak seperti itu. Nah, yang ingin berkurban pada tahun ini, apakah boleh patungan, Ustadz? Misalnya saya boleh patungan sama kakak saya atau adik saya seperti itu. Terima kasih, Ustadz. Baik, yang pertama tadi kurbannya itu bagaimana tadi yang pertama, Bu Farah? Jika saya meniatkan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah daging kurbannya boleh kita makan, Ustadz? Nah, kalau kurban yang tidak boleh dimakan kalau menurut mazhab Syafi'i itu kalau kurbannya nazar atau kurban yang ditakyin. Ya, yaitu yang kita haruskan untuk diri kita untuk tunaikan. Kalau kurban nazar maka tidak boleh sohibul kurban untuk makan itu. Tapi kalau wallahu alam, ya saya nanti cek lagi, kalau seperti ini sedekah untuk yang telah meninggal dunia masih boleh untuk dikonsumsi. Wallahu alam. Terus yang kedua tadi? Oh ya. Yang tentang satu rumah, Ustadz, kalau mau berkurban apakah boleh patungan sama saudara-saudara di rumah? Kurban atau apa itu? Dananya harus dari satu orang saja. Kurban apa itu? Kurban sunnah, Ustadz, untuk Idul Adha. Kambing atau sapi? Katakanlah sapi gitu, Ustadz, yang bisa untuk 7 orang. Berarti biayanya dari 7 orang. Pembiayanya ya? Dari 7 orang, jadi ya yang membiayai gitu, Ustadz. Iya, satu orang. Maksudnya, misalnya harga sapinya misalnya 21 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta gitu. Oh gitu. Mohon maaf, Ustadz, tadi kan yang kurban itu merupakan sunnah kifayah ya. Jadi satu rumah jika sudah satu orang yang berkurban maka satu rumah juga dapat. Nah, maksud saya misalnya tahun ini gitu saya ingin niat untuk berkurban. Di rumah ada ayah, ada ibu saya, tapi saya mempunyai kekurangan biaya. Apakah boleh saya berpatungan sama saudara-saudara saya atau ibu saya atau ayah saya seperti itu? Jangan istilahnya berpatungan, nggak boleh, Bu. Berpatungan ada batasan satu sapi untuk 7 orang gitu ya. Namun kalau 1/7 sapi kok 7 orang, 1/7 sapi kok 7 orang, nggak bisa. Oh gitu, Ustadz. Jadi kalau satu orang yang ingin berkurban untuk satu rumah itu jadi biayanya dari dia sendiri atau dananya dari satu orang ya, Ustadz? Iya, tidak boleh kecuali sama orang di rumah tersebut. Iya, kecuali yang lain itu kasih hadiah ke dia gitu loh. Oh iya, baik Ustadz, ya seperti itu. Jazakallah khairan, Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi lewat resen silakan. Kepada Ibu Ramadhani Dinda Salsalinat, tafadhol, boleh dibuka mic-nya. Gini Ustadz, izin bertanya ya Ustadz, bolehkah kurban itu dibagikan dalam bentuk yang sudah dimasak? Terus bolehkah zakat hewan itu dikeluarkan dalam bentuk daging atau ternak yang dikeluarkan itu
disembelih lalu dibagikan ke tetangga sekitar. Baik, yang pertama tadi kurban dibagi dalam bentuk daging. Kurang afdol. Dalam bentuk yang sudah matang ya, kurang afdol. Baiknya dalam bentuk daging. Umumnya kayak gitu ya. Terus yang kedua tadi zakat hewan terus dibentuk daging. Baiknya diserahkan dalam bentuk hewan. Oh, diserahkan dalam bentuk hewan ya, Ustaz? Iya. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Iya, Kom. Baik, ini dari YouTube. Beli kurban yang paling baik, mahal atau beli hewan kurban yang penting sudah memenuhi syarat. Tergantung ke lapangan rezeki ya. Terus, bapak nenek kakek sudah meninggal dunia, bolehkah saya berkurban satu kambing saja? Boleh atas namakan tadi bapak nenek kakek boleh, atau atas namakan diri sendiri. Kalau itu masih satu rumah maka pahala untuk semua walaupun yang sudah meninggal dunia juga. Kurban sapi untuk 7 orang, ini bisa satu putaran apa harus 7 kali Pak? Ini tergantung ya. Kalau bentuknya bukan arisan berarti kan urunan langsung. 7 orang misalnya 3 juta, 3 juta, 3 juta kan. Ini kan urunan langsung. Berarti sudah keluarkan tahun depan mungkin 7 orang ini sama lagi urunan langsung. Kecuali kalau itu arisan. Kalau itu arisan dari misalnya 21 orang ya. 21 orang untuk 3 sapi. 3 sapi. Nanti 1 tahun 1 sapi gitu. Nah ini namanya arisan kurban. Yang jelas kalau paling aman arisan kurban itu yang dikeluarkan uang gitu. Jadi hasil kocokan keluar uang daripada hasil kocokan keluar sapi. Karena nanti menyesuaikan kalau hasil kurban itu menyesuaikan dengan uang yang keluar, maka nanti sapinya bisa jadi besar, sapinya bisa sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Soalnya kalau yang keluar nanti sapi ditetapkan harga 21 juta, bisa jadi tahun depan 21 juta sapinya sudah kecil gitu. Akan bingung di situ. Baiknya pakai arisan uang daripada arisan sapi. Itu tadi yang saya jelaskan ya. Nanti bisa cek di video ini di rekaman sebelumnya. 1 unta 10 orang. Iya, ada dalil seperti itu. 1 unta bisa untuk 7 atau 10 orang. Bolehkah ikut kurban dalam 2 desa yang berbeda dengan 1 orang nama? Boleh juga yang kalau punya kelapangan rezeki. Sebaiknya suami saja yang kurban atau suami istri ikut masing-masing sepertujuh. Boleh dua-duanya juga. 1 rumah bisa 2 kambing juga boleh. Istri sendiri, suami sendiri boleh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kurban nanti kita bahas lagi di weekend dan amalan Zulhijjah. Ya mudah-mudahan semuanya sehat. Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Semoga kita kuat untuk menjalani pandemi saat ini dan tetap stay di rumah. Bisa terus patuhi protokol kesehatan. Yang belum vaksin segera vaksin dan terus semangatin yang lagi sakit. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dan terus beri kekuatan pada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.